Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat kue jadul. Ini dari olahan kentang dan juga tepung ketan. Ini biasa sih disebut kalau di Jogja itu namanya kue mendut. Seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Kukus 80 gram kentang hingga empuk. Nah, setelah empuk selagi masih panas, kemudian haluskan dengan menggunakan ulekan seperti ini. Setelah halus, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan isian, yaitu istilah Jawanya namanya enten-enten ya. Ini dari 3/4 gelas air. Kemudian tambahkan dengan daun pandan. Lalu masukkan 80 gram gula Jawa. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Lalu masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga gula larut dan juga mendidih. Kalau sudah seperti ini, baru masukkan 100 gram kelapa parut. Pilih kelapa parutnya ini yang masih agak muda ya. Lalu masak hingga airnya menyusut juga kering. Nah, ini kalau sudah air menyusut serta kering, kemudian matikan api kompornya, biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan siapkan bahan yang lain, yaitu aku akan panaskan terlebih dahulu 200 ml santan. Kemudian tambahkan lagi dengan daun pandan, 1 sendok teh garam. Kemudian masak untuk santannya ini hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kemudian matikan, tunggu hingga hangat suhunya. Baru nanti setelah suhunya hangat akan kita gunakan. Oke, selagi menunggu santannya hangat, aku akan siapkan bahan kering. Jadi di sini siapkan 250 gram tepung ketan putih seperti ini. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam supaya nanti kulitnya gurih ya. Lalu masukkan 80 gram kentang yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan masukkan 200 ml santan hangat sedikit demi sedikit aja. Jangan sampai kelembekan ya, jadi bisa diulen hingga menjadi kalis untuk adonannya ini. Jadi memasukkan santannya itu bertahap aja, sedikit demi sedikit supaya kita bisa mengatur adonannya. Kalau langsung dimasukkan 200 ml nanti takutnya akan kelembekan. Jadi dikira-kira aja, kalau sebelum 200 ml adonannya ini sudah kalis berarti cukup. Tapi kalau belum, misalkan 200 ml kok adonannya masih belum kalis, boleh ditambahkan lagi sedikit demi sedikit. Oke, nah setelah kalis seperti ini, kemudian bentuk bulatan-bulatan, kurang lebih beratnya ini masing-masing 50 gram. Jadi untuk satu resep ini menjadi 10 bulatan seberat 50 gram. Nah, kemudian isi di bagian tengahnya dengan enten-enten kelapa seperti ini. Lalu bulatkan kembali. Lakukan ke semua adonan hingga semuanya selesai. Untuk panci pengukusnya sudah harus kalian nyalakan ya di sini supaya airnya mendidih. Nah, juga siapkan untuk balurannya supaya nanti tidak lengket di daun atau di bungkusnya, yaitu siapkan kurang lebih 3 sendok makan minyak sayur, lalu gulingkan untuk bulatan-bulatan yang sudah diisi dengan enten-enten tadi
hingga permukaannya semuanya terbaluri dengan minyak sayur. Lakukan ke semuanya ya. Kalau semuanya adonan sudah dibaluri dengan minyak sayur secara merata, kemudian akan aku siapkan untuk pembungkusnya. Jadi di sini aku menggunakan pembungkus daun pisang. Ini dari daun pisang yang segar habis dipetik, kemudian jemur hingga setengah jam. Baru setelah dijemur, olesi bagian permukaannya itu dengan menggunakan minyak sayur, kemudian dilap ya supaya bersih untuk daunnya. Nah, lalu setelah itu buat pincuan seperti ini. Lalu masukkan untuk bulatannya, kemudian lipat seperti ini. Jadi ikuti aja ya seperti yang aku contohkan. Nanti untuk bentuknya ini menjadi bentuk kerucut hasil akhirnya. Oke, lalu kalau sudah, rapikan dan sematkan di bagian dalam. Jadi ini sudah tidak butuh lagi penyemat ya, atau tidak butuh lagi lidi untuk menyemat daunnya. Oke, aku ulang lagi caranya. Jadi untuk daun pisangnya ini harus sudah benar-benar layu ya, atau lemes istilah Jawanya, supaya tidak pecah nantinya saat dilipat. Jadi siapkan 2 lapis seperti ini, dan di bagian yang kaku itu dijadikan pincuannya seperti ini, kemudian tutup, lalu lipat ke dalam dan rapikan bagian sisi-sisinya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya untuk membuat bungkusan segitiga atau bungkusan kerucut ini. Nah, lakukan untuk membungkusnya ini hingga semuanya selesai. Sekali lagi, untuk satu resep ini menjadi 10 bungkusan atau 10 adonan. Nah, seperti ini bentuknya. Tipsnya supaya daun pisangnya ini tidak mudah patah, seperti yang aku bagikan tadi ya. Jadi jemur terlebih dahulu setengah jam, baru setelah itu dilap bersih, olesi dengan minyak sayur secara merata. Kemudian saat mau digunakan juga dilap lagi supaya minyak sayurnya ini tidak terlalu banyak di bagian daun. Jadi nanti daunnya ini akan lemes sendiri, sehingga saat dilipat-lipat seperti ini tidak retak hasilnya. Oke, setelah semuanya dibungkus dengan menggunakan daun pisang, baru akan kita kukus. Nah, semuanya sudah dibungkus rapi berbentuk kerucut seperti ini, kemudian akan aku kukus. Cantik ya, dibentuk menjadi bentuk kerucut. Oke, selanjutnya karena pengukusnya sudah mendidih, kemudian akan aku kukus selama 25 menit. Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, tutup pancinya diberi alas serbet. Jika tidak diberi alas serbet pun juga tidak apa-apa, karena untuk adonannya kan sudah dibungkus rapi di dalam daun pisangnya. Oke, setelah itu kita tunggu 25 menit kemudian, angkat untuk kuenya dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Karena kalau masih panas seperti ini, waktu dibuka dari bungkusnya itu akan sangat lengket ya. Jadi tunggu dingin terlebih dahulu hingga suhu ruangan. Nah, setelah dingin seperti ini, tampilan di bagian dalamnya tinggal dibuka aja untuk daunnya. Ini cocok banget ya untuk ide jualan snack jadul. Ini kalau di Jawa Tengah, bisa di Jogja, Jawa Tengah itu disebutnya kue mentut ya. Kalau mungkin kalau di daerah lain ada yang menamakan koci-koci, mungkin juga ada nama yang lainnya. Jadi sesuaikan aja dengan kota kalian ya untuk namanya. Nah, ini seperti ini tampilan di bagian dalamnya.
Tapi kadang cara pembuatannya beda-beda ya. Ada yang menggunakan tepung ketan aja tanpa menggunakan kentang. Tapi untuk saat ini aku menggunakan resep dengan tambahan kentang. Oke, demikian tadi ya cara pembuatan snack jadul kue mendut atau kue koci-koci ala aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.